Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nazil Alifia dengan NIM A1G1241123. Pernah tidak kalian menemukan anak-anak yang mau belajar tetapi mereka itu sulit untuk memahami huruf, angka, atau instruksi sederhana yang diberikan? Sebenarnya mereka itu bukan malas ataupun tidak peduli, tetapi bisa saja mereka mengalami yang namanya tunacakap belajar atau yang biasa disebut learning disability. Nah, pada video kali ini kita akan memahami penyebab, ciri, dan bagaimana cara guru menangani hal tersebut. Anak tunacakap belajar adalah anak yang memiliki kemampuan inteligensi normal tetapi memiliki hambatan dalam pembelajaran tertentu. Nah, hambatan ini bisa terlihat seperti dalam membaca, menulis, berhitung, atau pada instruksi sederhana tertentu. Nah, perlu kita ingat bahwa mereka itu bukan anak yang memiliki hambatan intelektual. Hanya saja cara kerja otak mereka itu berbeda, sehingga mereka itu membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Kesulitan belajar bisa muncul dari faktor internal, seperti gangguan neurologis, ketidakseimbangan kimiawi, dan juga hambatan emosional. Nah, ada juga faktor eksternal, misalnya minimnya stimulasi lingkungan, kurangnya pengalaman manipulatif, ataupun kondisi keluarga yang penuh tekanan. Para ahli menjelaskan ada 4 tahap perkembangan ketunacakapan belajar. Nah, pada tahap pertama itu terjadi sejak mereka lahir ataupun setelah mereka lahir. Tahap kedua itu gangguan yang terjadi pada persepsi dan memori mereka. Yang ketiga yaitu gangguan pada gaya belajar mereka dan bagaimana mereka mengakses informasi. Nah, tahap keempat itu jika tidak ditangani, performa mereka atau gaya belajar mereka itu akan terganggu. Nah, kita dapat melihat ciri-ciri anak tunacakap belajar seperti mereka itu sering membalikkan huruf atau angka, sulit mengikuti instruksi yang beruntun, malas mengerjakan tugas, dan mudah lupa dan juga gelisah saat belajar. Beberapa anak juga frustasi karena mereka sulit mengambil pelajaran meskipun sudah berusaha. Nah, di sini peran guru itu sangat penting dalam membantu mereka berkembang. Nah, ada beberapa bimbingan yang bisa guru lakukan. Nah, yang pertama itu adalah pembelajaran multisensori, yaitu menggabungkan audio, visual, dan gerak agar informasi itu lebih cepat diterima. Yang kedua yaitu adalah scaffolding, di mana membantu mereka yang tadinya sederhana ke yang lebih kompleks. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan kalimat yang terstruktur dan jelas, seperti menggunakan kalimat singkat dan langkah per langkah. Nah, yang keempat yaitu latihan manipulatif, seperti menggunakan blok angka, kartu huruf, dan lainnya untuk memperkuat konsep. Nah, yang kelima itu penguatan positif. Kita harus memberikan pujian dan apresiasi terhadap usaha mereka, bukan hanya hasilnya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kolaborasi dengan orang tua dan konselor agar bimbingannya itu konsisten. Nah, intinya bimbingan itu tidak boleh mengubah anak menjadi sama seperti murid yang lain, tetapi membantu mereka belajar sesuai dengan kemampuan otak mereka sendiri. Nah, anak tunacakap belajar bisa mendapatkan prestasi yang baik jika dilakukan pendekatan yang tepat pula. Nah, jadi tugas kita sebagai pendidik itu mendampingi mereka, bukan menghakimi mereka. Ketika kita memahami cara mereka belajar, maka kita akan membuka pintu kesuksesan mereka. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kelebihan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.